ya. Shalom. Shalom Fania, shalom BMN. Akhir-akhir lagi sibuk apa nih Kak? Akhir-akhir ini apa ya, lagi sibuknya ya, kebanyakan sih sibuknya nyemprot-nyemprot ya. Oh, ikutan nyemprot-nyemprot Iya, juga. ini semua pada sehat kan? Ya, Sehat lah semua, sehat. puji Tuhan ya, sehat semua ya. Kameramen sehat? Sehat. Yang jawab gua. Penonton BMN sehat semua? Ya, semoga semuanya dalam lindungan Allah ya. Baca Mazmur 91 setiap hari. Oke, nah kita masuk ke Q&A hari ini ya. Aduh, apa nih? Tenang. Pertanyaan pertama. Tunggu. Ini ditanya-tanya gitu ya? Iya, ditanya-tanya gitu. Pertanyaannya Wah, ya ajaib lah pokoknya. ajaib ya? Ada yang pokoknya ajaib lah ya. Aduh, ini spontan ya? Spontan. Aduh. Udah siap? Ada berapa pertanyaan kurang lebih? Kurang lebih mungkin sekitar 6-7 pertanyaan. 6, 7. Iya, tenang nggak kayak UN kok Kak. Aduh, ada pilihan ganda nggak? Oke, Ya. pertanyaan pertama ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Cara ampuh buat ngampunin orang yang nyebelin. Wow. Kayaknya di sekitar kita selalu ada orang-orang yang nyebelin ya. Ya kan? Buat sebagian orang mungkin saya cukup menyebalkan. Ya kan? Tapi buat saya juga mungkin ada beberapa orang yang menyebalkan gitu. Jadi orang menyebalkan itu buat versi kita masing-masing pasti adalah dimanapun lah, kapanpun lah. Kita mau pergi kemanapun, kita mencoba menghindar seperti apapun, kita keluar dari satu komunitas dan kita masuk ke komunitas yang lainnya, atau kita keluar dari kelompok satu dan masuk kepada kelompok yang lainnya. Saya percaya orang-orang nyebelin itu pasti akan tetap ada. Kenapa? Karena yang kayak gitu tuh kayak apa ya? Kalau menurut saya sih ya kayak Tuhan tuh kayak sengaja taruh gitu di lingkungan kita, di sekitar kita. Untuk apa sih? Untuk ngebentuk kita sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya cara ampuh buat ngampunin orang yang nyebelin, saya sebenarnya nggak punya cara ampuh sih. Saya juga masih manusia, dimana kalau misalnya ada sesuatu yang menyebalkan ya saya cukup kesel gitu kan. Tapi ini menurut saya ya, ini jawaban menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya jawaban masing-masing, atau mungkin yang lain juga punya jawaban masing-masing. Nanti tinggal tulis aja di komen bisa. Mungkin ada yang punya cara ampuh, yang lain kan bisa tulis aja di komen. Tapi kalau menurut saya cara ampuh untuk orang yang menyebalkan adalah dari sayanya pribadi, dari kitanya pribadi, kita ini juga harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang diampuni. Kita harus sadar akan hal itu. Firman Tuhan ngomong kayak gini, waktu itu Yesus ngajarin murid-muridnya untuk berdoa kayak begini, doa Bapa kami. Pasti semua teman-teman yang di rumah pendengar BMN pasti semuanya tahu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bla 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 segala macam. Sampai ada satu kalimat yang mengatakan kayak ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah kalau buat saya secara pribadi adalah bagaimana cara ampuh, mungkin bukan cara ampuh, tapi menurut saya ini adalah sebuah cara yang alkitabiah. Bagaimana kita untuk bisa mengampuni orang yang nyebelin adalah kita sadar dulu bahwa kita ini juga adalah orang yang nyebelin sebenarnya di hadapan Tuhan gitu kan. Jatuh bangun dalam dosa, kita juga orang-orang yang nyebelin lah. Kita marah sama saudara-saudara kita gitu kan, kita bohong. Gampang banget kita ini bohong gitu kan. Karena mulut kita kan loncer. Dan di hadapan Tuhan kan itu kan menyebalkan gitu. Kalau menurut saya secara pribadi adalah poinnya, caranya adalah kita ini sadar dulu yang pertama. Kalau kita ini juga adalah pribadi yang diampuni. Yang menerima pengampunan di hadapan Tuhan. Nah, begitu kita sadar, berpikir, oh iya gue juga gak boleh jadi seorang hakim dong yang menghakimi saudara gue gitu kan. Kalau misalnya dia nyebelin, ternyata gue juga bagi beberapa orang, bagi pemimpin, bagi Tuhan, mungkin ada hal-hal yang menyebalkan tapi gue tetap diampuni. Sehingga itu membuat kita sadar, sehingga kita bisa ngelepasin pengampunan. At least kita jadi tahu, oh orangnya kayak begini. Oh berarti kalau orangnya begini, saya gak bisa begini-begini sama dia gitu. Kalau saya sih menurut saya gitu. Jadi mungkin salah satu caranya adalah dengan kita sadar kalau kita ini juga adalah orang-orang yang diampuni juga gitu. Jadi dengan demikian kita bisa ngerti, oh ya udah gitu. Ya ini simpelnya ya, sederhananya. Mungkin prakteknya kan
Menurut yang ngasih pertanyaan mungkin mengalami sesuatu yang berat dalam hidupmu kah. Tapi percayalah begitu kita sadar bahwa kita adalah pribadi yang diampuni dan kita berserah ya sama Tuhan, kita bawa di dalam doa. Saya percaya pasti ada kekuatan yang daripada Tuhan untuk membuat kita ini punya kemampuan untuk bisa mengampuni sedikit demi sedikit. Saya tahu nggak mudah tapi bukan berarti nggak bisa. Itu sih, semoga menjawab ya. Aduh, itu pertanyaan pertama tapi agak-agak gimana gitu. Aduh Tuhan. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu gimana sih caranya sembuh total dari semua rasa minder dan rasa tertolak? Wadidaw. Itu sembuh total ya nanyanya ya. Boleh angkat tangan di sini siapa yang punya keminderan dalam hidupnya. Ataupun teman-teman BMN yang nonton tayangan ini boleh kasih emoji ngacung gitu kalau Anda minder. Saya juga lagi berjuang untuk bisa sembuh secara total dari rasa minder tuh bagaimana gitu. Cuma mungkin kita juga perlu ingat sebuah ayat di Alkitab. Waktu itu Rasul Paulus pernah berkata seperti ini, berdoa kayak gini sama Tuhan. Tuhan kalau boleh dikatakan cabutlah duri dalam dagingku gitu kan. Kemudian Tuhan berkata sama Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah mungkin dasar firman ini bisa menjadi pondasi buat setiap kita gitu ya, untuk kita yang punya rasa minder ataupun punya kesakitan dalam bidang lain. Minder itu sakit nggak? Minder itu penyakit loh. Cuma banyak orang itu gagal pahamnya kayak begini, berpikir bahwa minder itu ya minder. Mendingan minder daripada sombong. Guys, minder itu sombong. Banyak orang berkata kayak begini kan. Misalnya nih, saya ngomong sama Fania deh, misalnya bilang gini deh. Van, nanti kamu mimpin pujian ya di acara KKR. Terus Fania jawabannya, aduh kak, aku nggak berani kak. Jangan aku kak, kakak aja deh sama kakak-kakak yang lain. Aku minder gitu kan. Itu sombong. Minder itu adalah sebuah kita harus ngerti dulu bahwa minder itu adalah sebuah kesombongan yang tersembunyi. Ini udah klise lah ya. Semua orang pasti udah tahu kalau minder itu adalah sebuah kesombongan yang tersembunyi. Kenapa orang minder? Karena orang itu takut kelihatan jeleknya. Nah kalau orang takut kelihatan jelek artinya kan dia kan pengen selalu terlihat bagus, bener gak? Pengen selalu terlihat sempurna, bener gak? Sementara kan gak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Saya dulu minder banget. Sampai sekarang masih ada nggak minder ya? Masih ada. Apa yang membuat saya minder? Ini saya cerita nih, jadi ada latar belakangnya ya. Apa yang membuat saya minder? Yang pertama, saya ini orang yang ditolak sejak di dalam kandungan. Saya pernah pengen digugurin. Nah, mungkin ini juga informasi baru buat semua teman-teman BMN yang mungkin tahu saya. Saya pertama itu dari kandungan aja saya udah tertolak. Saya pernah pengen digugurin waktu usia kandungan mama saya itu kurang lebih 6 atau 7 bulan. Saya tidak diinginkan oleh orang tua saya. Yang kedua, saya dalam masa kecil saya mengalami kemiskinan. Miskin dalam artian yang benar-benar miskin. Serba kurang dalam hidup. Sampai waktu itu makan nasi campur garam 1 tahun lebih. Nasi garam sama air panas. Sehingga itu membentuk dua alasan itu aja membentuk saya ini sebagai orang yang sangat minder. Yang ketiga, saya ini orang yang sering dibully. Karena saya dulu waktu saya SD, SMP, dan SMA saya itu kecil dan kurus. Hitam, keriting, hidup lagi. Beneran, ini beneran. Jadi saya itu korban bullying khususnya waktu saya SD sama SMP. Sehingga saya itu sangat sangat tidak berani untuk tampil, sangat tidak berani untuk berteman, sangat tidak berani kalau misalnya ngomong tatap mata. Karena saya merasa saya ini sangat buruk gitu kan. Kemudian singkat cerita, kalau misalnya menjawab dari pertanyaan yang ada, gimana sih caranya supaya sembuh total dari rasa minder? Yang pertama, menurut saya kita ini harus penuh dulu di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, waktu di Kejadian itu dikatakan pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu berfirman kayak begini loh. Tuhan itu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa, segambar, atau refleksi daripada rupa Allah sendiri. Itu loh.
Nah kita ini harus pulih, kita ini harus utuh, kita ini harus tahu kita ini diciptakan segambar dengan siapa. Gitu. Ada orang keminderannya beda-beda, ada orang mindernya karena jelek. Aduh muka gue jelek, aduh gue gendut, orang minder. Aduh gue kurus, serba salah. Bener gak sih? Aduh gue hitam, aduh banyak adunya. Kenapa? Karena kita ini gak konten. Kita ini gak penuh, kita ini gak utuh. Kita ini gak penuh dengan Tuhan, kita ini gak ngerti. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan apa? Dengan Allah, dengan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita ini ngerti firman ini, satu ayat ini yang waktu itu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, dengan Allah, dengan rupa Allah sendiri. Dan kita benar-benar telaah dan kita benar-benar masukkan itu dalam roh dan jiwa kita. Saya rasa kita akan benar-benar sadar, ngerti, oh iya gue diciptain serupa dan segambar dengan Allah. Percayalah guys, yang di luar ini akan memancarkan kemuliaan Tuhan sehingga tampilan fisikmu pun orang ngelihat akan jadi enak. Gitu loh. Atau mungkin kamu gak punya apa-apa. Kak itu kan serupa dan segambar Allah, ya udahlah. Kita kan mikir kita jelek, oke lah. Tapi kalau misalnya saya yang miskin gimana? Kalau kita tahu kita serupa dan segambar dengan Allah, kita ini kayak di dalam Tuhan. Allah itu pencipta segala sesuatu. Tuhan itu adalah yang memiliki langit bumi beserta segala isinya. Gitu loh. Oleh sebab itu kenapa kita ini dikasih privilege untuk manggil dia Bapa, untuk memanggil dia Aba. Artinya apa? Seperti Tuhan juga ngajarin kita, mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah pertanyaan, kita pernah minta enggak? Kita pernah cari enggak? Kita pernah ketuk atau enggak? Kan itu pertanyaannya gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa lepas dari minder? Pertama kita harus tahu gambar diri kita ini serupa dengan siapa. Satu hal itu aja deh kita tahu. Taunya dalam artian bukan gini ya, oh kak saya tahu ayatnya. Oh Lis, iya gue tahu bro itu ayatnya. Bukan cuma sekedar tahu ayat gitu ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ayat itu harus jadi rema buat kita. Harus bicara keras di hati kita. Bukan cuma sekedar kita baca dan kita dengar di telinga kita. Ayat itu, firman itu harus benar-benar jadi rema. Sampai di sini, di hati kita yang terdalam ini kita ngerti. Oh ya, aku diciptakan segambar dengan Allah. Waktu kita sadar kita diciptakan segambar dengan Allah, saya gak pusing tuh. Dengan saya dulu korban bullying, gak pusing. Sampai suatu hari gitu ya. 18 tahun setelah saya reuni SMP, saya tiba-tiba reuni SMP. Dulu saya dibully sama teman-teman SMP saya. Ini contoh aja nih kita ini pulih dan segambar dengan Tuhan. Waktu saya pulih dan saya tahu saya segambar dengan Tuhan, itu otomatis teman-teman saya yang dulu ngebully saya satu angkatan di sekolah, waktu ketemu di salah satu rumah makan di Bekasi gitu kan. Ini kejadian lucu selucu-lucunya gitu loh. Tiba-tiba waktu duduk makan kumpul bareng, semua laki-laki, itu rata-rata hampir semua angkatan saya ngebully saya. Itu tiba-tiba mereka manggil saya, gak ada satupun yang gak manggil saya dengan sebutan bang. Saya dipanggil abang kayak, kita satu angkatan, gak ketemu sekian belas tahun, begitu kita ketemu lagi, oh ini orang-orang yang sebagian besar mereka mungkin 70-80% dulu ngebully saya. Ketemu saya hari itu 18 tahun kemudian, setelah saya pulih ya, setelah saya konten, ya saya masih ada mindernya gitu. Dan ketemu sama mereka tiba-tiba mereka manggil saya abang gitu kan. Aku pikir gue dipanggil abang, muka gue tua apa ya. Dan hari itu Tuhan bicara sih di hati saya kayak gini. Nah kalau misalnya kamu itu jalan bersama dengan aku, kamu ngerti siapa dirimu di hadapanku, maka dari tampilan fisikmu juga akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ayatnya di mana kak? Saya nggak buka ayatnya, tapi kalau misalnya teman-teman tahu ceritanya pada waktu Musa 40 hari 40 malam dia berpuasa di gunung apa namanya? Gunung Sinai. Dia itu waktu turun sampai ditutupin mukanya. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan itu terlalu silau, memancar dari wajahnya. Jadi buat saya adalah kita harus ngerti ya. Harus ngerti buat yang ngasih pertanyaan ini, kamu ini diciptakan segambar dengan siapa? Itu dulu deh. Poinnya itu dulu. Begitu kamu ngerti, kamu nangkep di roh kamu tahu bahwa kamu diciptakan segambar dengan Tuhan, maka itu semua akan jalan, ngalir, ngikut, dan makin hari makin dipulihkan. Gitu. Kalau pertanyaan kak udah sembuh total apa belum? Saya tahu saya masih belum sembuh total. Gitu loh. Kenapa? Karena saya kalau saya lagi ada di satu event atau di satu kelompok tertentu kadang-kadang suka muncul juga gitu. Tapi sekarang saya udah jauh lebih free, udah jauh lebih merdeka.
Dan itu bagus kalau misalnya masih ada. Artinya apa, saya masih harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Ntar dia apa di itu ya dikasih backsound tepuk tangan. Yeay. Oke. Aduh, itu baru 2 pertanyaan ya. Aduh Tuhan. Lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus. Gue deg-degan nih beneran. Lihat pertanyaan kayak gini. Oke. Lanjut ya Kak. Aduh, apa nih? Ini udah masuk ke arah-arah yang rohani dan ilahi nih. Wah. Gimana caranya? Aduh, gimana caranya lah? Tetap stay on fire untuk menyembah kapanpun, dimanapun kita berada. Ini pertanyaan yang bagus dan juga pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kenapa saya bilang demikian? Karena begini, setiap orang event pelayan ya, event pelayan Tuhan yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, itu nggak selamanya mereka on fire. Nggak selamanya mereka on fire. Kenapa nggak selamanya on fire? Karena memang ada masa, simpelnya seperti ini, pendeta juga manusia. Gitu, punya rasa, punya hati gitu kan. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, pasti orang akan pernah mengalami yang namanya up and down dalam pelayanan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kan demikian, menyuruh kepada kita, ada ayat yang berkata seperti ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau menurut saya gimana caranya supaya kita tetap on fire, kita ini harus tetap harus selalu stick to God kali ya. Kita ini dalam hidup kita, keseharian kita ini harus selalu connect ke Tuhan. Ibu In pernah, salah satu khotbahnya Ibu In yang pernah saya sangat nyantol di pikiran, di hati dan di jiwa saya sampai terpatri itu, beliau pernah berkhotbah tentang yang namanya push on. Gitu. Jadi kita ini sama Tuhan itu kita jangan jangan kayak stop kontak, jangan kayak saklar lampu gitu kan. Kalau misalnya hari udah terang kita matiin lampu. Kalau hari udah malam baru kita nyalain lampu. Enggak, kekristenan itu kita harus tetap harus tetap connecting to God gitu kan. Kita harus tetap untuk tetap on fire, kalau menurut saya ya, kita harus tetap connect ke Tuhan. Connect ke Tuhan itu caranya bagaimana sih? Banyak gitu kan. Caranya bisa dengan kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, saat teduh pribadi dengan Tuhan, itu terserah sih teman-teman make a deal aja dengan Tuhan gimana gitu kan. Ada yang bilang saat teduhnya, aduh saya nggak bisa Kak kalau misalnya saat teduh jam 5 pagi, jam 2 pagi yang rutin setiap hari. Yang kau tanya Tuhan lah, kira-kira Tuhan pengen yang seperti apa buat hidup gitu kan. Terus kita bisa lewat apa? Lewat baca Alkitab. Itu karena Alkitab itu di Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan firman itu adalah Allah gitu kan. Artinya apa? Kalau kita pengen tahu tentang isi hati Tuhan, kita pengen tetap on fire. Artinya kan kita kan harus tetap ngerti hatinya Tuhan. Kita harus tetap tahu pemikiran-pemikiran Tuhan seperti apa. Tuhan itu maunya apa dalam hidup kita. Ya salah satunya juga baca Alkitab. Kemudian salah satu yang lain lagi. Tadi salah satu, salah dua. Yang pertama kan kita harus punya saat teduh. Yang kedua kita harus baca Alkitab. Ini cara-caranya. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya tetap on fire. Ya layani Tuhan. Karena firman Tuhan begini bilangnya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setiap orang itu bisa sangat berbeda di mimbar dan juga di rumah. Gitu. Sementara yang Tuhan mau adalah kita mau di mimbar, kita mau di rumah, kita mau di bengkel, kita mau di gym center, kita mau di mall, kita mau di kamar mandi. Ya. Kita mau di mana, kita mau di tempat tidur kita harus jadi tetap orang yang sama. Person yang sama di hadapan Tuhan. Gitu loh, jangan di mimbar kita kudus, tapi di tempat lain kudis gitu kan. Saya bicara seperti ini juga saya bicara kepada diri saya sendiri gitu loh. Supaya apa? Supaya kita ini bisa sama-sama bercermin. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap on fire. Ya, jadi menurut saya kita ini harus belajar mendisiplinkan hati kita. Saya pernah ngobrol sama salah satu kakak, namanya kakak Joel. Dia itu pernah bilang sama saya begini, bagus banget. Dia bilang kayak begini sama saya, Lis, kamu harus berani untuk ngambil pisau dan untuk mengoyakkan kedaginganmu
kepada dirimu sendiri. Itu pisau itu harus ditusukkan kepada kedaginganmu sendiri. Sakit nggak rasanya? Sakit gitu loh. Tapi dengan cara demikian kita akan apa ya? Kita akan semakin mendekat kepada Tuhan. Kita akan bisa semakin get closer lah ke Tuhan. Butuh yang namanya perjuangan nggak? Butuh yang namanya perjuangan. Butuh yang namanya menyeret tubuh nggak untuk kita tetap on fire? Pasti. Untuk kita on fire kita harus menyeret tubuh kita. Menyeret jiwa kita, menyeret kemalasan kita. Banyak lah gitu. Jadi kurang lebih ada 3 hal itu kalau menurut saya bagaimana supaya kita bisa tetap on fire. Yang pertama kita harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Banyak ngobrol sama Tuhan. Yang kedua kita harus punya waktu-waktu untuk kita ini mengenal isi hati Tuhan, baca firman. Yang ketiga melayani Tuhan. Tapi juga salah satunya kalau saya mungkin bukan untuk on fire, tapi kalau misalnya saya lagi drop, kalau saya lagi lemah atau saya lagi mulai badan gak enak, mulai gak sakit, yang saya lakukan apa? Saya akan berbahasa roh. Itu yang akan saya lakukan. Saya lakukan minimal setiap hari saya harus berbahasa roh. Saya nggak bisa kalau saya nggak berbahasa roh. Karena Rasul Paulus ngomong kayak gini, waktu kita berbahasa roh itu kita membangun diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kamu tahu kamu sedang sinking, kamu tahu sinking itu tenggelam ya. Kamu tahu kamu sedang drop, kamu tahu kamu sedang mengalami kejenuhan, keletihan, berbahasa roh lah dengan kuat. Hanya antara engkau dengan Tuhan. Karena firmannya saya percaya ya dan amin. Firman itu bukan cuma sekedar cerita yang ditulis dan kita nggak ngalamin apa-apa. Nggak kayak gitu. Saya pengen buat setiap kita juga para penonton subscriber ya, viewers dan subscribers dari BMN juga kita harus jadi orang-orang yang benar-benar ngalamin firman Tuhan. Gitu, nggak cuma sekedar orang-orang yang suka nonton tontonan rohani, nontonin khotbah, nontonin cover lagu atau nontonin konten-konten rohani yang lainnya, tapi kita harus ngalamin apa sih yang di-sharekan, apa sih yang firman Tuhan tuliskan. Karena Pak Yusak itu pernah bilang, salah satu juga yang melekat di hati saya, beliau pernah bilang kayak begini, Alkitab atau firman Tuhan kalau kita nggak ngalamin itu sama kayak dongeng, sama aja kayak komik gitu. Makanya Pak Yusak selalu ngomong kayak gini, gue mesti ngalami. Wah itu kita harus ngalamin. Saya udah ngalamin, waktu saya sakit saya bahasa roh tiba-tiba saya sembuh. Waktu saya drop saya bahasa roh, saya puji Tuhan, tiba-tiba saya ngerasain bahwa benar-benar ada surga yang terbuka dan roh saya menyala kembali. Kayak begitu. Jadi semoga 3+1 hal itu bisa menjawab buat teman-teman yang ngasih pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya punya solusi yang lain dan jawaban yang lain boleh tulis di komen. Saya tahu jawaban dari saya mungkin gak sempurna, jauh dari kata sempurna. Tapi saya berharap teman-teman semua bisa ngambil yang baiknya. Itu karena saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu kan. So buat semua yang menaksikan acara ini, penonton setianya BMN, jangan lupa untuk tetap berdoa dan juga doakan juga bangsa kita, bangsa Indonesia yang hari-hari ini sedang mengalami wabah nasional gitu kan, gara-gara si Coro ini gitu kan. Saya menghimbau kepada setiap kita, mengajak setiap kita untuk tetap naikin korban syukur. Jangan mengutuk lah. Jangan mengutuk, jangan nyinyir, tapi naikkanlah korban syukur gitu. Jangan malah ini jadi kesempatan kita untuk jadi kita malas-malasan beribadah gitu kan. Kita bisa beribadah di rumah bisa gitu kan. Jadi tetap naikkan korban ucapan syukur, korban penyembahan di rumah masing-masing. Saya percaya kita pasti menang hadapin ini. Karena bangsa kita adalah bangsa yang lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan tetapkan buat bangsa kita. Dan saya berdoa semoga apa ya tadi yang udah kita omongin panjang sekian menit ini yang mungkin nanti bisa dibagi beberapa bagian. Saya berharap dan berdoa ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Dan satu hal lagi sebelum ditutup adalah ayo ngalamin yang namanya firman Tuhan. Jangan cuma dibaca, jangan cuma dengerin khotbah, tapi minta sama Tuhan untuk kita benar-benar bisa sama-sama ngalamin yang namanya firman Tuhan. Oke, terima kasih. Saya Rolis Firman beserta dengan para kru yang ratusan ribu ini di ruangan ini. Terima kasih buat setiap pertanyaan-pertanyaannya. Saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan, kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang mungkin gak berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf, saya menjawab sesuai dengan apa ya pengalaman saya. Mungkin masih ada yang gak sesuai di hati, saya minta maaf. Tapi saya berdoa biar ini semua bisa jadi berkat buat setiap kita. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.